Oke, kali ini gue bakal buat videonya sesuai dengan voting kalian yang lebih banyak memilih untuk membuat video daripada hanya upload-upload di IG. Ya udah, kali ini gue bakal buat videonya karena kemarin-kemarin kenapa gue telat ya, kenapa telat ngasih tahu kayak gini-gininya ya, karena gue untuk kesembuhan diri gue dulu baru gue buat video inilah. Karena menurut gue fase kesembuhannya tuh agak lumayan memakan waktu ya. Oke, gimana kejadiannya? Gue lupa. Gue yang berangkat ke kantor ya. Gue berangkat jam 9. Itu melewati jalur-jalur gue lah, lewat jalur Insinyur Haji Juanda sama Margonda lah yang ke arah Pasar Minggu. Nah, di Juanda biasalah gue kena lampu merah, gue menunggu dan sebagainya. Dan gak lama lampu hijau. Oke, gue jalan dengan santainya. Ya masih dibilang kecepatan 60-50 lah. Nggak nyampe sekitar ngebut-ngebut banget, enggak, gue nggak ngebut. Di situ gue jalannya santai, bener-bener santai kok. Kondisi jalanan itu rame lancar lah, ibaratnya bisa dibilang rame lancar. Enggak ini juga apa sih namanya, nggak begitu macet, nggak begitu sepi, ya rame lancar. Karena di tempat itu ada namanya pom bensin cuy, ada pom bensin. Dan ada ini satu orang ini kayaknya dia habis beli bensin deh. Habis beli bensin itu dia dari kiri langsung ngekat ke kanan gitu, yang notabene nggak boleh ya kan, karena jarak untuk putar balik itu agak jauh cuy. Dan posisi jalanan juga rame, nggak pantas juga kan dari kiri langsung ngekat ke kanan, berbahaya. Nah, karena dia itulah kita ngalamin kecelakaan beruntun yang mengakibatkan tiga motor. Tiga motor. Nah, dari tiga motor ini satu ini pelakunya. Nah, di situ dia karena ngekat dari kiri ke kanan, terjadilah tabrakan antara dua motor ini. Ini termasuk satu gua, ini satu lagi gua nggak kenal siapa ya korban lainnya. Ya sudah, motor depan gua itu kayaknya motor matic, setahu gua ya, seingat gua tuh dia motor matic. Dia udah ngerem tapi slip ban gitu, udah agak terprosok sedikit lah. Nah, gua yang notabene ada di belakang dia nggak dapet pengeremannya, dan ban gua itu selip, dan terjadilah tragedi crash. Ya, kayak bisa lihat sendiri lah tabrakannya kayak gimana kan. Posisi kecepatan 50-an lah segitu. Dan gue nabrak secara beruntun dua motor. Sebenarnya itu bisa aja terjadi sama tiga motor seharusnya, karena pelakunya ini udah melarikan diri cuy. Itu dia, karena dia udah melihat, karena ulah dia terjadilah kecelakaan itu. Di situ gue nabrak bagian motor orang karena ulah pelaku ini. Dan ketika gue jatuh itu gue bener-bener nggak mikirin apapun. Nggak, motor gue bodo amat, barang-barang gue gimana, yang penting gue berdiri dan gue ke belakang gitu, ibaratnya ke pinggiran. Ya di situ gue ke pinggiran aja dah ya kan. Dan baiknya itu ya gue masih bisa selamat lah, masih bisa berdiri buat pinggir, kagak terjadi apa-apa, walaupun ada sebagian luka-luka yang ibaratnya lumayan agak berat ya. Ya di situ kita namanya kecelakaan. Yang pertama gue cari itu pelaku cuy. Setelah gue berdiri, yang gue cari itu pelakunya. Dan gue dikasih tahu sama depannya kalau dia itu kabur. Nah, sebenarnya ya gue tuh nggak pengen apa-apa, ibaratnya nggak pengen motor gue dibenerin sama dia, kagak, istilahnya
kemanusiaan aja ya namanya, dia buat ulah seperti itu. Untuk hal berhenti dan meminta maaf pun menurut gua itu udah cukup, beneran udah cukup. Nggak perlu gua sampai minta ganti rugi lah atau gimana. Ya gua lebih ke arah kemanusiaannya aja, karena di sini korbannya bukan gua aja gitu loh. Kasihan yang depan gua itu pasti dia juga kenapa juga ya kan. Ya udah, setelah tragedi itu otomatis gue ke pinggir jalan kan, dan gue melihat motor gue udah sedih banget cuy. Kalian bisa lihat di foto-foto ini nih, ini kalian bisa lihat aja. Nanti gue bakal tampilin satu-satu apa aja kerusakan yang ada di situ. Dan itu hanya kerusakan fisik di luar ya. Kalau untuk bagian mesin kayaknya gue belum pernah ngecek, karena gue pas abis kecelakaan itu bener-bener motornya tuh kagak gue bawa kemana-mana, gue taruh di rumah, belum gue taruh bengkel. Ya sudah, di situ gue udah meratapi motor gue yang sudah hancur. Dan gue baru ingat gue bawa tas, dan tasnya itu gue nggak tahu kemana. Dan alhamdulillahnya ada orang baik di sini, dia mengembalikan tas gue. Dan otomatis gue langsung ngecek barang-barang yang ada di dalamnya. Kalau menurut gue tuh di dalamnya tuh udah isinya udah barang-barang semua, kayak HP gue dua-duanya ada di dalam. STNK ada 2, STNK Vario gue sama STNK Sirena, dan ada duit tunai juga ya kan, yang nilainya udah lumayan di situ kan. Ya gue cukup berterima kasih. Gue nggak tahu itu orangnya siapa. Setelah ngasih tas itu gue bilang terima kasih ke dia, dia langsung pergi dengan gitu aja. Padahal gue pengen ada sebagian ngobrol-ngobrol dulu sama dia, karena menurut gue tuh dia udah baik banget. Thank you banget itu. Gue nggak tahu siapapun orangnya. Kalau orangnya nonton video ini, sumpah gue thank you banget buat orang itu. Kalau bisa nanti DM gue aja kalau misalkan tahu IG gue, kita ngobrol-ngobrol bareng, mungkin kita kumpul-kumpul bareng aja. Kalau menurut gue tuh ya karena gue nggak sadar cuy, tas gue itu gue nggak tahu tiba-tiba nggak ada, dan dia mau mengembalikannya. Gue ngerasa thank you banget, benar-benar thank you. Oke, balik lagi. Yes. Di badan kayak gimana? Oke, gue ngalamin luka-luka yang menurut gue itu lumayan. Di bagian siku kiri gue ada dua. Sebenarnya itu pas gue check up itu ternyata luka robek cuy, dan gue tidak mengobatinya karena gue telat ya kan, dan lukanya itu mengering. Ada juga luka di bagian pinggang, ya lecet lebar lah, lumayan lah kan kayak gitu. Sama yang paling parah tuh bahu kiri gua, itu dia tuh yang menurut gua tuh pemulihannya lumayan lama. Dia paling lama tuh sekitar hampir sebulan gua buat penyembuhan doang. Ya kalau untuk sekarang alhamdulillah sih bahu kiri gua udah lumayan enak, udah bisa digunain aktivitas juga. Ya cuma segitu aja lah gua ngejelasinnya. Pada intinya tuh ya gue kecelakaan beruntun gitu. Ya gue sangat menyayangkan banget kejadian ini, karena menurut gue tuh Rena tuh partner gue banget ya kan, dan dia sekarang harus rusak dulu untuk sementara. Ya udahlah, mau gimana lagi, pasti Rena bakal gue benerin kok, tapi untuk tidak dalam waktu dekat ini, karena menurut gue tuh untuk berhenti dulu deh menggunakan motor itu. Lebih baik gue matikan dulu untuk sementara. Ya untuk kalian semua, ya lebih hati-hati di jalan, karena kita nggak ada yang tahu. Ya itu kecelakaan biasa di jalan kan, hukum jalan. Kita nggak ada yang tahu, semua orang pasti pengen selamat, tapi nggak tahu realita di jalan seperti apa. Oh, dan bagaimana? Oke, untuk viewers gue yang ada di channel Rico Satrio, gue mohon maaf banget, gue bakal pensiun dari channel itu dulu. Ya karena gue sekarang tuh lagi ngebangun channel gaming gue. Ya kalian bisa lihat gue ada di studio streaming gue.
Lu kalau udah bunyi di meja. Jangan sampai lo gusur ciri lu. Kalian bisa lihat linknya ada di deskripsi. Ini channel gua. Lupa di follow, oke? Dan untuk channel gaming gua, thank you banget viewersnya semuanya. Kalian tuh paling best banget gue tuh. Kalian harus setia, kalian harus streaming gue kalau streaming sampai pagi. Kalian tuh tetap support gue, terus kasih channel, kasih video, tontonan ibaratnya gimana ya? Jadi viewers gua lah ibaratnya kan. Walaupun termasuk channel ini tuh channel kecil cuy, masih belum termasuk channel gede, tapi gue thank you banget buat viewers gue nih. Lu selalu setia, lu selalu komen, lu selalu like, lu selalu sharing. Gue thank you banget. Dan untuk viewers yang ada di channel Rico Satrio, untuk sementara gue pensiun dulu dari channel ini. Kemungkinan gue bakal comeback ketika device gue sama ada unit baru, gue bakal muncul kembali ke dalam dunia motovlogger. Oke, cukup gitu aja video singkatnya ini. Thank you banget nih yang kemarin udah voting lewat Instagram, dan sekarang videonya udah gue buat, tinggal gue sharing ke kalian. Oke, thank you semuanya.